berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Maksudnya di sini kita semua dianjurkan untuk selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Maksudnya adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan orang-orang beriman. Kita sama-sama berpegang kepada satu tali yang sama. Karena pada hari ini, hari-hari ini adalah hari akhir zaman, di mana arus itu begitu kencang. Mungkin ada golongan yang ini, golongan yang itu, atau orang-orang kafir berusaha menarik kita dari tali agama Allah, ya setidaknya untuk kita kembali mengingatkan diri kembali kepada agama Allah dengan cara yang seperti sekarang kita lakukan, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, insya Allah untuk tetap berpegang teguh, kemudian kembali juga kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi apabila kita terbawa arus atau hampir terlepas dari pegangan itu. Kemudian, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah atau bermusuhan. Ini ayat diturunkan mengingatkan bahwa sebelum Rasulullah SAW datang ke Makkah, orang-orang Quraisy saling bermusuhan, dan Allah lah yang mendatangkan keimanan sehingga orang-orang Quraisy ini dan kemudian nanti orang-orang Muslim saling bersatu untuk saling bersaudara. Karena perasaan persaudaraan itu belum tentu bisa didapatkan kecuali hanya rahmat dari Allah SWT. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Jadi keadaan masa itu digambarkan bangsa Quraisy pada saat itu, zaman-zaman itu adalah zaman jahiliyah, di mana semua peraturan itu seperti hukum rimba. Jadi hampir semua orang saat itu tidak ada pegangan, sehingga dia hampir-hampir masuk ke neraka. Tapi karena rahmat Allah lah kemudian dikenalkan dengan Islam dan berbondong-bondong masuk Islam, insya Allah selamat dan akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian ayat 104, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nah, di sini maksudnya di antara kamu ada segolongan orang. Jadi mungkin karena beberapa ayat Al-Quran juga sudah pernah menerangkan bahwa memang tidak bisa seluruh dunia ini tuh beriman, tidak bisa semuanya itu Islam dengan yang benar. Maka memang segini orang-orang yang bisa mengajak atau menyeru kepada kebaikan tuh memang sedikit. Jadi jangan berkecil hati merasa kok sedikit ya orangnya. Memang di Al-Quran sudah disebutkan bahwa orang-orang yang bisa mengajak kepada kebaikan kemudian nanti beriman itu nanti hanya sedikit. Sedangkan orang sedunia ini kan lebih banyak yang kafir, tidak beriman. Jadi nanti ini mengingatkan kita lagi bahwa jangan berkecil hati ketika nanti jumlah yang ternyata yang beriman, yang benar-benar berpegang teguh kepada agama Allah hanya sedikit. Kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf, maksudnya di sini ya seperti sekarang, atau saling menasehati atau berorganisasi membantu kepada fakir miskin, memelihara anak yatim. Kemudian mencegah dari yang mungkar. Yang mungkar, ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi kita disuruh oleh Allah, dikirim pesan di dalam Al-Quran ayat Al-Imran 104 ini untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amin, insya Allah. Jadi kalau kita mengamalkan ayat Al-Quran ini, ayat Ali Imran 104 ini, kita mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam ayat ini juga disebutkan dulu menyuruh berbuat yang ma'ruf dulu. Jadi sekiranya
pada awal-awalnya kita mengajak kepada yang ma'ruf dulu, jadi menyuruh bagaimana apa sih aturan-aturannya untuk berbuat baik, misalnya bersedekah, menghindar bersedekah, kemudian senyum itu ibadah misalnya gitu. Menyeru kepada yang ma'ruf dulu, baru di sini baru diikuti dengan mencegah dari yang mungkar. Yang mencegah dari mungkar tuh baru setelah kita menyampaikan yang ma'ruf, baru kita sekiranya bisa jangan gibah atau apa. Jadi di sini sudah diajarkan, jadi menyuruh dulu yang ma'ruf, baru kemudian kalau ada kita lihat kesalahan ya saling menasihati untuk mencegah dari kemungkaran. Kemudian di Al-Ahzab ayat 122, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Maksudnya ini di sini dahulu Rasulullah SAW mewajibkan hampir semua lelaki muslim untuk semuanya berperang ke medan perang. Dan kalau berperang ke medan perang itu berarti kan mati syahid, taruhannya nyawa antara hidup dan mati. Jadi dan kemudian disebutkan mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Di sini dimaksudkan sebaiknya ada dari segolongan umat muslim ini untuk memperdalam agamanya, memperdalam ilmu agamanya ya, seperti menghadiri majelis-majelis atau mengikuti pelajaran-pelajaran yang memperdalam ilmu agama, karena kita ketahui kan tidak bisa semuanya manusia hatinya ingin semuanya tiba-tiba di jalan inilah. Itu semuanya rahmat dari Allah, kita tergerak hatinya, pikiran serta hati kita sampai kita memperdalam ilmu agama. Ada juga orang yang mungkin karena keadaannya tidak bisa menuntut ilmu, mungkin kondisi badannya atau ekonominya sehingga dia tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, kita lah orang-orang yang misalnya sudah ada kesempatan, diberi rahmat untuk mau menuntut ilmu agama, kita dianjurkan untuk memperdalam ilmu agama ini supaya nanti bekal untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, usulan dari saya juga, misalnya yang bapak ibu yang sudah punya nanti putra putrinya, sebaiknya disekolahkan di sekolah yang nanti memperdalam ilmu agama, karena kan kita lihat zaman sekarang itu semakin sedikit orang-orang yang tahu tentang agamanya. Nantinya diharapannya ini nanti putra bapak ibu semua bisa jadi ladang pahala buat bapak ibu sekalian, sekaligus adalah modal buat umat Islam untuk tetap berpegang teguh kepada agama Allah, insyaallah. Ya, sekiranya itu saja dari saya, kurangnya datangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuri atas mau'izah hasanah yang disampaikan pada siang hari ini, yang tadi mengutip Ali Imran 103 104, juga Al-Ahzab berapa tadi? 122. Ya. Di yang hampir sama dengan Bu Mutin tadi, dalam artian kalau Bu Mutin tadi mengutip hadis yang mana keutamaan menghadiri majelis ilmu. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa ke Al-Qur'annya. Iya, bahwa di antara kalian itu ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, juga mencegah kepada hal mungkar. Nah, menyeru kebaikan itu bisa dalam majelis ilmu tadi itu. Jadi
kebetulan ya disampaikan Bu Mutim dan Mbak Nuri ya nyambung. Ya, tadi Tidak ada janjian ya. Kita juga jauh ya. Sehati. nah, tadi disebutkan juga bahwa disitir tadi sama Mbak Nuri bahwa ayat 104 itu salah satu yang menjadikan ide dari keidahan untuk membentuk suatu organisasi yang menyeru kepada kebaikan seperti itu. Oke, itu tadi Maulah Hasanah dari Mbak Nuri juga Bu Mutim yang telah kita simak bersama-sama. Nah, sekarang acaranya bebas silaturahim. Ini sudah ada di depan. Nah, monggo, nanti tidak butuh nanti. Tidak butuh nanti. Sambil nanti kalau ada yang ditanyakan atau yang disarankan atau ditambahkan, ya monggo dari teman-teman sekalian. Ya. Mbak Martina, ini kalau kayak mas aku titik. Untuk apa mas aku? Mas aku jemplung nih ngono, Pak. Oh. Bisa ngecek rumah monggo Pak. Monggo Pak Haji.